Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi muhkami kitabi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wad dhahaba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati para bapak, jamaah sekalian, terutama para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh, terutama yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa beserta pengurus yang lainnya, Bapak Ketua RW 012 dan juga beserta jajarannya semua yang hadir. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa hadir berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami At-Taqwa. Salawat dan salam kita semoga disampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada umatnya semua, sehingga dengan demikian kita berharap penuh di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa pertemuan materi kita tentang akidah, malam ini kita kembali materi kita tentang hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Babu ma yaquluhu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuhu. Babu hadza babu, ini bab menjelaskan tentang ma yaqulu, yang dikatakan, mandu'iya, orang yang diundang, ila ta'amin, kepada satu jamuan makan, fatabi'ahu, kemudian ada yang mengikutnya. Orang yang diundang ngikut orang yang gak diundang. Jadi diundang si A, lalu ketika si A itu jalan, ada temen ya pakaiannya udah rapih atau memang belum sama sekali rapi, nanya dah sama kita, mau kemana bang? Ini gua diundang nih sama si Anu. Tuh.
Kata temannya itu, boleh gak saya ngikut? Padahal nggak diundang dia, tapi minta apa? Ngikut. Ayo dah. Nah, bagaimana tuh hukumnya orang yang tidak diundang dalam rangka walimah? Walimah itu mengadakan satu jamuan, di dalamnya ngajak makan. Ngajak makan. Ya. Si teman kita, tetangga kita, bolehkah saya ikut? Atau memang langsung kita yang undang? Ayo ikut, mau gua aja. Itu. Nah, bagaimana tuh hukumnya? Ya, main ngikut aja, tidak dia apa tadi? Diundang. Nah, bab kita tentang itu. Lalu yang diundang nih, bila dia udah sampai ke rumah yang mengundang, nah, yang diundang itu nanti ngomong sama yang apa? Sama yang ngundang. Yang diundang dia aja. Tetangga yang diundang itu enggak diundang. Nah, bagaimana dia ngikut itu? Itu temanya, pembahasan kita malam ini tentang hadis seperti itu. Jawabannya an Abi Mas'udinil Badri, hadis dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat yang namanya Abu Mas'ud Al-Badri. Ola, dia berkata, da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengundang Nabi lito amin, untuk jamuan makan. Nabi diundang nih untuk makan-makan. Ya, diundang. Sona'ahu, yang mengundang walimah jamuan makan tadi hanya memperuntukkan makanan tadi lahu khamisa khamsatin, hanya untuk 5 orang. Tuh makanan yang diapanya tuh yang akan disajikan itu diperuntukkan hanya 5 orang. Sedangkan tadi kita lagi jalan mau menuju menghadiri undangan orang yang undang kita. Jadi nggak banyak-banyak, hanya 5 orang. Lalu kita ngajak. Berarti menjadi berapa itu? 6, sedangkan makanannya dibuat hanya untuk 5 orang. Jadi walaisu sittatan, nggak ada 6 orang. Tuh. Nabi diundang dengan sahabat lainnya 4 orang, segitu ngundangnya. Fatabi'ahum, lalu mengikuti mereka. Rajulun, seseorang. Jadi orang lain ngikut tuh. Berarti menjadi berapa? 6 orang. Menjadi 6 orang. Falamma balagol baba, begitu Nabi sampai ke rumah, ke pintu orang yang ngundang jamuan makan. Sampai di depan pintunya. Qala lahun nabiyyu, lalu Nabi ngomong, bicara kepada siapa? Kepada orang yang mengundang Nabi.
ngomong dah Nabi. Lantaran menjadi nambah dari 5 orang menjadi berapa itu? 6 orang. Nah, itu seseorang diajak oleh Nabi. Ngikutin Nabi, iyain aja. Yuk. Nah, langkah pertama, ada orang yang ngikut kita yang diundang, begitu sampai ke rumah orang yang ngundang, terutama sampai ke pintunya, kita yang diundang kudu ngomong. Jadi adabnya kayaknya begini nih Pak. Adabnya seperti ini. Ya, jangan enggak ngomong kita. Diam baik. Akhirnya karena makanan itu hanya diperuntukkan untuk 5 orang. Ada orang yang ngikut, kita main ngiyain baik. Berarti kurang. Jadi kurang makannya. Ngomong dah kita sama tuan rumah yang ngundang kita. Inna hadza tabi'ana. Itu Bang, ya, atau Pak, ini ada yang ikut saya. Lalu saya bilang, ayo aja bareng-bareng ikut. Tuh, bagaimana nih Bang, yang ikut saya nih? Abang hanya ngundangnya 5 orang. Tiba-tiba saya ada yang mau ikut, jadi 6 orang. Ini orangnya. Kata Nabi jawab begitu. Fa in syi'ta anta dzana lahu, kalau abang ngizinin ya dia ngikut bersama. Kalau yang ngundang ngapain? Ngizinin. Wa in syi'ta, kalau abang enggak mau ngizinin, ya roja'a, dia apa itu? Pulang. Daripada nanti malu-maluin tuan apa? Rumah. Tuh, kan kalau kita ngundang orang ya berarti segalanya kita udah harus apa? Siap. Apalagi ngundangnya untuk makan, Pak. Kudu siap segalanya. Ini jawaban Nabi gimana nih Bang? Orang yang ngikut sama saya itu boleh gak? Itu, kalau emang gak boleh ya roja, dia akan balik. Saya suruh balik, nggak dibolehin sama yang ngundang. Teman, kalau bicara kita yang namanya ya hidup di masyarakat, kayaknya, ya kalau disuruh apa dia? Lah kagak enak. Jadi bukan nggak enak aja, itu. Ora enak, lah udah di depan pintu. Disuruh apa? Pulang. Kola, si yang ngundang tadi ngomong, bal adzanu lahu ya Rasulullah. Ya saya izinin wahai Rasulullah. Silakan diajak masuk. Jadi tuan rumah yang ngundang ngizinin. Ya, ngizinin. Jadi barang-barang dah tuh jadi berapa? Jadi 6 orang dalam undangan jamuan makan. Jadi kesimpulannya, ketika kita diundang untuk jamuan walimah, lalu ada teman tetangga enggak diundang, pengen ngikut, ajak aja. Hanya ketika kita ngajak, kita harus ngapain? Harus ngomong sama yang ngundang. Tuh, paling tidak Bang, ini abang kita nih pengen ngikut bergabung di sini. Gitu. Saya yakin nggak mungkin Pak, yang ngundang itu walaupun ngundangnya hanya berapa? 5 orang, udah ada di situ, yang nggak diundang disuruh apa? Nggak mungkin, saya yakin. Tuh, dadah, itu nampan yang isinya hanya 5 orang,
menjadi 6 orang. Dah makannya saling apa aja tuh? Saling punya perasaan. Jangan kita getem banget. Kesian. Emang mestinya mah cukup 5 orang. Yang satu udah gitu emang rada apa kalau mau makan? Iya. Tuh. Nah, ini adab, Pak. Ini satu adab sampai ada undangan ya untuk makan diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang adab itu memang harus dikedepankan. Tuh. Hadis yang saya sampaikan ini, yang kita pelajari ini derajatnya muttafaqun alaih. Ya, muttafaq alaih. Artinya disepakati hadis ini kesohihannya oleh siapa? 2 pakar hadis. Antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lebih jelasnya nih saya bacain, Pak. Hadis ini riwayat dari Imam Bukhari dalam kitabnya ya Jami'us Shahih lil Imam Bukhari, bisa kita lihat pada bab tentang makanan. Tuh. Fil at'imah. Pada wal buyu ya, tentang jual beli. Kemudian wal mazalim, tentang orang-orang yang zalim, bagaimana itu orang-orang yang zalim. Ada nomor hadisnya. Di kitab ini dijelasin 484, 485, 505. Jadi bisa dicari tuh di situ. Di kitab Sahih Bukhari. Wa Muslim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fil asyribah, masalah minuman. Kalau di Imam Bukhari-nya masalahnya tentang makanan, di Imam Muslimnya masalah tentang minuman. Tuh, babnya mayab alud-dhaib idza tabi'ahu ghairu man da'ahu sahibut ta'am. Hadisnya nomor 2306. Ya, 306. Jadi 2036 nomor hadisnya. Jadi enggak main-main. Jadi sahih yang kita sampaikan ini. Ya, kita lanjutin. Isti'danun Nabi. Nabi itu meminta izin. Sahibud dakwah. Sahibat dakwati, kepada yang ngundang. Jadi kudu minta izin. Artinya mahmulun boleh jadi ala adami ilmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak mengetahui nih tuan rumah seneng apa enggak ada orang yang ngikut. Ya, pada saat itu Nabi enggak mengetahui benar si tuan rumah ketika ada orang yang ngikut diajak. Nabi enggak tahu apa diizinin apa kagak. Makanya Nabi minta izin. Biridho, dengan ridhonya sahibil manzil, tuan rumah. Amma laukana wathiqon min ridhohi, sekiranya pertama Nabi tahu ada orang ngikut dengan Nabi padahal enggak diundang. Nabi tahu, makanya Nabi, ya misalnya Nabi tahu bahwa orang yang
enggak diundang ngikut, Nabi tahu tuan rumahnya bahwa dia ridho. Walaupun bawa siapa? Bawa orang. Tuan rumahnya yang ngundang, dia ridho. Ya, seneng. Semakin banyak yang datang, berarti semakin banyak apa itu? Banyak berkahnya. Apalagi sebelum makan-makan, walaupun dimulai dengan hanya Al-Fatihah. Tuh keberkahannya, Pak. Al-jama'atu rahmatu. Nambah keberkahan, Pak. Nambah keberkahan. Jadinya bagaimana? Fala yasta'dinu. Walaupun enggak minta izin, ajak aja. Karena Nabi udah misalnya tahu, kita tahu nih tuan rumah yang undang kita, walaupun ada ngikut enggak pakai minta izin, kita tahu. Wah, dia mah orangnya enggak begitu. Ya, dia mah orangnya punya rasa apa itu? Iya, itu. Kita tahu, enggak usah harus kita bilang, "Bang, Pak, ini saya bawa orang satu." Enggak usah harus bilang begitu, udah aja. Kenapa? Orang itu udah tahu benar kita. Oh, udah tahu benar. Udah duduk aja, bareng aja. Kita yang diundang enggak harus minta izin kepada yang mengundangnya. Kepada yang mengundangnya. Wa qad warada fil hadithi. Sungguh ada penjelasan di dalam hadis yang lain. Ma yu'akkidu dzalika. Yang memperkuat hadis yang tadi kita baca. Jadi ada keterangan dalam hadis yang lain. Hadis itu menjadi yu'akkid. Memperkuat. Ya, memperkuat apa hadis yang tadi kita baca? Bagaimana? Ada mujawazil huduri ila baitil walimati min ghairi da'watin illa idza sumihalahu. Tidak boleh menghadiri ya ke rumah yang mengadakan walimatul ursi, arus. Enggak boleh kita hadiri dalam rangka walimatul arus itu min ghairi da'watin. Kita kagak di apa? Undang. Enggak boleh kita hadir. Ya, enggak boleh kita hadir main nyelonong baik. Udah ada apa? Ada undangan. Idza du'iya ila walimatin. Apabila kita diundang, fal yujib, wajib untuk kita datangi. Pertama, mandu'iya, kalau diundang. Dalam rangka apa? Walimatul. Ya, harus walimah jamuan pengantin. Berarti bahasa kita resepsi. Ya, perkawinan, pernikahan. Kalau diundang wajib. Dengan catatan diundang. Maaf Bapak dan jamaah. Yang kedua, begitu diundang, tidak ada dalam acara itu kemaksiatan. Walaupun diundang, kalau di acara itu ada maksiat, di dalamnya tidak boleh, wajib datang. Enggak boleh. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Ketika kita diundang dalam rangka apa? Walimah. Ya, nanti kita pelajari insya Allah. Ada beberapa yang namanya walimah. Ya, ada walimatul arus yang selama ini kita kenal. Ada lagi walimatul khitan. Walimah tentang sunatan. Ya, kalau tidak salah dalam kitab ya, yang disusun oleh Allah yarham Haji Syafi'i Hadami itu ada 11. Ada 11.
nama-nama ya dari jamuan undangan. Tuh, ada undangan. Ternyata yang sudah dilakukan oleh orang-orang kita di kampung, Pak. Ternyata ketika orang habis bikin apa itu? Rumah. Entah itu bikinnya dari awal atau bikinnya enggak dari awal dalam rangka reno apa? Pasti udah selesai kita diundang. Tuh, kita diundang. Ya. Jadi yang wajib untuk kita datang hanya dalam rangka walimatul arus. Yang lainnya sunnah. Diundang ada khitanah. Sunnah untuk kita menghadirinya. Tuh. Kata Nabi tentang walimah, aulim walau bisyati. Adakan acara walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Adakan dan undang. Dan undang untuk jamuan makan. Sebagai tanda apa? Si tuan rumah tanda rasa syukur sudah menikahkan putrinya, putranya. Sudah dia serahin ya kepada calon dari mantunya, urus tuh anak saya. Ya, silakan untuk diboyong. Begitu Bapak dan jamaah. Ini proses. Jadi ternyata ya masih banyak yang kita harus pelajari dalam hadis-hadis sahih. Kita sudah belajar tafsir. Setiap subuh Sabtu ya, kan tafsir. Supaya ya tidak harus tafsir saja, berimbang ya harus ada apanya? Hadisnya. Ingat, taraktu fikum amroyin ma tamassaktum. Selama kamu berpegang kepada dua, lantadillu abada. Kamu nggak bakal sesat selama-lamanya. Kalau masih berpegang pada Quran dan apa? Hadis. Kitab Allah wa sunnata Rasul. Komplit kita. Qurannya dipelajari. Ya, hadisnya dipelajari. Satu lagi kita tambah akidah dengan fikihnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan ya kita semua akan sempurna dalam ibadah kita. Ya, barangkali ini saja. Ya, karena ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ketua DKM. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.